Tapi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum materi kita dimulai. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Hadir semua, sebentar. Nah, ada yang hadir? 2 orang. Boleh nanti ketua kelasnya dicatat ya. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan belajar cara meningkatkan literasi digital. Ada yang tahu literasi digital itu apa? Apa? Manfaat usaha dan data. Literasi digital itu dia mempelajari tentang teknologi. Literasi itu apa? Literasi apa? Literasi itu membaca ya. Ini definisinya. Kita bisa baca apa itu literasi digital. Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. Itu pengertian dari literasi digital. Kemudian di sebelahnya bisa dilihat ada tujuan. Tujuan yaitu menyaring dan mengevaluasi informasi dengan akurat. Ya, jadi kalau kalian belajar tentang digital itu pastinya kalian akan membaca dulu algoritmanya, langkah-langkahnya pada digital tersebut. Karena kalian kalau tidak baca pada langkah-langkah dalam teknologi tersebut, kalian tidak akan tahu dan kalian tidak akan paham apa yang harus kalian lakukan pada digital tersebut. Contohnya pada HP. Pada HP ataupun laptop. Kalau tanpa langkah-langkah, kalian bisa nggak menghidupkan laptop? Nggak bisa. Berarti kan harus ada namanya langkah-langkah. Sama halnya seperti kalau handphone. Kita bermain handphone kalau kita tidak baca literasinya, kalau tidak literasi, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya, berarti kan harus ada atau kalian harus paham dulu dengan yang namanya literasi digital. Selanjutnya, oke, manfaat literasi digital. Selanjutnya manfaat literasi digital di sini ada 3. Yang pertama yaitu akses ke informasi, menemukan informasi yang berkualitas. Yang kedua, keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan fakta. Kemudian yang ketiga, keamanan online, melindungi diri dari penipuan. Nah, kita bahas satu-satu. Akses ke informasi, menemukan informasi berkualitas. Nah, itu kalau adik-adik sekalian kalau misalnya mau mengakses mana-mana informasi atau menemukan informasi, tentunya adik-adik harus namanya memperhatikan bahwa informasi ini berkualitas atau tidak. Supaya adik-adik paham bahwa bukan hanya banyak sekarang kasus-kasus yang namanya di dalam sosmed, yaitu penggunaan digital di dalam sosmed adalah informasi yang penipuan. Banyak. Pernah dengar? Pernah kan? Yang tentang penipuan di sosmed itu pasti banyak sekali. Jadi adik-adik sekalian harus bisa atau pintar membaca digital tersebut dan bisa mengetahui informasi tersebut bahwa informasi ini benar atau salah, berkualitas atau tidak. Begitu, paham? Ya, oke. Selanjutnya yang kedua yaitu keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan fakta. Ya, ini sangat jelas. Jika adik-adik itu mencari informasi, tentunya adik harus mempunyai yang namanya data dan fakta. Kalau adik-adik tidak punya data dan faktanya, kalau hanya sekedar membaca, kan adik-adik tidak tahu. Tidak akan tahu. Jadi adik-adik harus tahu dulu datanya. Ini datanya bagaimana? Ataupun data-data spesifik yang lebih ke ciri-cirinya mungkin untuk informasi-informasi. Nah, kemudian faktanya seperti apa? Begitu. Selanjutnya yang ketiga, keamanan online, melindungi diri dari penipuan. Nah, ini sudah jelas. Yang namanya sosmed itu kan dia beredar di seluruh dunia. Bukan hanya lingkup kita saja, tapi sosmed itu adalah lingkup dunia. Jadi kalau misalnya kita mau menaruh biodata di dalam sosmed, otomatis orang-orang di luar juga pasti akan tahu. Walaupun kita menggunakan keamanan, sekarang sudah zaman teknologi canggih, ada yang namanya hacker.
bisa membaca biodata diri kita, baik dari username sampai password kita. Dia akan tahu. Makanya kita perlu mempelajari yang namanya keamanan online, melindungi diri dari yang namanya penipuan. Jangan sampai kalau adik-adik simpan biodata misalkan, adik-adik sudah punya KTP, ada suatu saat nanti kalian bikin sosmed atau akun yang membutuhkan yang namanya KTP, nomor KTP. Nah, jangan sampai nanti ada yang namanya hacker ataupun orang-orang yang berniat jahat kepada kalian, diambil data kalian sesuai dengan KTP kalian. Nah, kemudian digunakan untuk pinjol. Nah, yang masuk itu akan datanya kalian, bukan datanya orang. Jadi data kalian yang masuk di dalam pinjol tersebut, sehingga tagihan nanti akan masuk kepada kalian. Kalian yang akan ganti rugi. Sebenarnya yang seharusnya ganti rugi yang meminjam. Cuma kan datanya yang dipakai adalah data kalian, jadi kalian yang harus mengganti rugi. Padahal kalian tidak melakukan pinjol tersebut. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, mendukung literasi digital. Pendukung literasi digital itu di sini ada 3, di mana pendukung pertama itu ada yang namanya pendidikan. Sudah jelas. Di dunia ini apa yang tidak membutuhkan pendidikan? Coba kita pikirkan. Membutuhkan semua tidak? Terlebih lagi yang mendasar seperti menghitung, membaca, itu sudah pasti kita butuh yang namanya pendidikan. Ya? Nah, tanpa pendidikan kalian bisa membaca nggak? Tidak. Tahu huruf? Tidak. Tahu angka? Tidak. Tidak. Jadi pendukung pertama untuk literasi itu adalah pendidikan. Selain kita belajar dasar untuk membaca, kita juga pasti akan yang namanya belajar tentang mendalami suatu ilmu, di mana ilmu tersebut nanti yang akan diberikan oleh guru-guru kita. Entah itu ilmu dari segi perhitungan, segi kebahasaan atau segi komputer, itu pasti akan ada di dunia pendidikan. Ya. Selanjutnya itu aplikasi. Jelas, aplikasi itu peran penting juga, karena tanpa aplikasi kalian tidak akan bisa bermain yang namanya sosmed. Sosmed itu membutuhkan aplikasi? Membutuhkan. Contohnya apa? WhatsApp, terus Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh aplikasinya. Itu pendukung penting juga dalam digital. Aplikasi itu sangat berperan. Kemudian yang ketiga yaitu verifikasi. Belajar cara memverifikasi informasi. Ya, namanya akun ataupun sosmed seperti itu pasti ada yang namanya verifikasi ya. Kalian buat akun handphone pun juga seperti itu. Kalian menggunakan gadget, pasti kalian akan memasukkan yang namanya akun Google untuk mengaktifkan sistem yang ada di dalamnya. Kalian perlu yang namanya kode verifikasi. Jadi kalian harus memverifikasi bahwa benarkah informasi yang didapat itu oleh Anda atau orang lain. Kalau benar dari Anda, pasti kode itu terkirim oleh kepada Anda. Tapi kalau bukan Anda, berarti kode itu tidak bisa diakses. Kecuali Anda sendiri, ya, Anda sendiri. Begitu. Oke, selanjutnya menghindari penipuan dan misinformasi. Nah, ini menghindari penipuan dan misinformasi itu bisa dibaca juga. Sumber terpercaya, periksa yang namanya kredibilitas. Kemudian yang kedua, pengecekan fakta, gunakan alat pengecekan fakta. Kemudian yang ketiga, kewaspadaan terhadap bias, kenali dan menghindari bias. Nah, ini juga sangat penting. Ini penting untuk pengguna sosmed, pengguna digital semua, siapapun, karena ini untuk menghindari penipuan dan misinformasi. Misinformasi itu adalah ketinggalan informasi. Jadi kalau misalnya kalian ada hal yang berbau penipuan, kalian akan istilahnya bisa dilindungi dari
sumber kepercayaan yang periksa kredibilitas, pengecekan fakta, kewaspadaan, terhadap bias, sama halnya seperti yang tadi saya jelaskan yaitu verifikasi. Kode verifikasi itu sama. Kalau bukan kamu yang memiliki akun, tidak akan ada bisa orang lain yang mengakses kode itu kecuali kalian. Karena seperti itu. Nah, selanjutnya dampak negatif dari penipuan. Dampak negatifnya yaitu kebingungan publik, kesalahpahaman di masyarakat. Kemudian kerusakan reputasi. Dampak negatifnya pada individu atau organisasi. Kemudian dampak pada keputusan yang salah berdasarkan informasi yang tidak akurat. Nah, kebingungan publik, kesalahpahaman di masyarakat ini sudah sering kita dapatkan, di mana dalam sosial media Facebook misalkan ya ada berita yang atau kejadian yang ada orang yang memposting, kemudian dia tidak valid datanya, atau tidak pasti datanya, kemudian dia hanya asal mengupload, tapi kebenarannya dia tidak tahu. Makanya dia akan terjadi kesalahpahaman di masyarakat, kebingungan publik. Kemudian yang kedua, kerusakan reputasi. Nah, itu baik individu maupun organisasi. Kerusakan reputasi itu kayak misalnya kerusakan nama baik kalian. Kalau misalnya terjadi penipuan masyarakat, kalian yang ditipu, yang rusak siapa namanya? Kalian kan? Kalian, bukan orang lain. Kalaupun saya menipu, misalnya saya menggunakan nama kalian untuk berbelanja online misalkan, saya belanja ini sekian juta atas nama Zara misalkan, dan pembayarannya via online, otomatis dia akan ditagih dengan atas nama Zara, ataupun dengan hal-hal lain seperti penipuan pada pembunuhan, apa dan lain sebagainya. Banyak kasus-kasus, ya. Bukan hanya individu, organisasi pun bisa terkait dengan sekolah. Misalkan ada penipuan di sekolah, misalkan sebuah organisasi atau instansi, ada orang yang menyebarkan informasi bahwa di dalam sekolah ini ada yang namanya pungli, misalkan. Pungli, apa itu pungli? Pungutan liar. Misalkan, pungutan liar, kalian dimintai uang ini itu dan segala macam. Padahal yang terjadi di dalam sekolah ini tidak ada, kan? Kan itu yang namanya penipuan. Jadi yang rusak adalah namanya sekolah. Karena dia menggunakan nama sekolah, atas nama sekolah. Bahwa SMP ini dia mengadakan namanya pungli. Sementara yang terjadi di dalam sekolah itu tidak ada. Jadi yang rusak namanya sekolah. Orang-orang jadi berpikir, wah tidak bagus ini sekolah, ada pungli di dalam, kemudian tidak pindahkan sejarah kita. Atau terserah lagi nama sekolah, iya kan? Benar kan? Jadi seperti itu. Itu dampak negatif dari penipuan. Kemudian terakhir, dampak pada keputusan. Keputusan yang salah berdasarkan informasi yang tidak akurat. Nah, sudah jelas. Misalkan nih, contoh sederhana, keluargamu yang sakit dikabarkan meninggal oleh orang lain yang tidak jelas statusnya. Apa yang harus kalian lakukan? Pastikan kalian panik kan? Panik, kalian sudah menangis. Kemudian kalian berusaha mengambil keputusan apa yang harus kalian lakukan? Kita panggil keluarga, kita kumpulkan keluarga, kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan karena ada keluarga kita yang meninggal. Setelah kita telusuri bahwa hal itu adalah penipuan dan keluarga kita sudah baik-baik saja di rumah sakit, bahkan kabarnya membaik, bukan memburuk. Nah, itu artinya kalian ketika mendapatkan hal tersebut, penipuan tersebut, kalian bisa salah mengambil keputusan. Ya, paham? Oke, lanjut. Ini dampak negatif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas inisiatif yang sukses.
Inisiatif yang sukses di sini ada dua. Yang pertama yaitu program pendidikan inisiatif di sekolah-sekolah dan komunitas. Kemudian yang kedua yaitu proyek kampanye literasi digital yang berhasil. Nah, program pendidikan inisiatif di sekolah-sekolah dan komunikasi itu dari dulu sebenarnya sudah diterapkan. Kemudian proyek kampanye literasi digital juga yang sudah sekian banyak berjalan. Kurang lebih seperti itu inisiatif dan suksesnya. Selanjutnya langkah-langkah yang praktis. Ini langkah-langkah praktis pada literasi digital, penggunaan digital. Yang pertama yaitu pelatihan. Yang kedua ada alatnya, ada digitalnya. Kemudian yang ketiga itu partisipasi. Pelatihan otomatis kalian harus mengikuti yang namanya pelatihan. Ikuti kursus dan pelatihan. Misalnya kalian dapat atau mendengar bahwa ada guru teknologi atau ada orang yang mengenal teknologi digital. Kalian cari tahu. Nah, kalian berusaha untuk mau masuk di sana untuk bisa belajar khusus pada guru tersebut atau orang tersebut. Nah, itu kalian bisa belajar, bisa pelatihan di sana. Kemudian yang kedua itu alat digital. Gunakan aplikasi verifikasi. Gunakanlah aplikasi-aplikasi yang sudah aman, yang sudah legal, bukan yang ilegal, ya, yang sudah terjamin statusnya. Jangan gunakan situs-situs yang tidak resmi. Kalau kalian gunakan situs-situs yang tidak resmi, itu artinya kalian membahayakan diri kalian sendiri. Bisa jadi nanti ketika kalian masuk pada situs tersebut, dia akan meminta biodata kalian, dan di situ dia tidak akan ada pengamanan di dalamnya. Tidak ada keamanan dalam situs yang tidak resmi itu. Banyak sekarang contoh-contohnya. Contoh-contoh situs yang tidak resmi. Judul itu situs-situs yang tidak resmi. Link-link link-link yang berbau judi online itu lah pokoknya. Semuanya itu situsnya tidak resmi. Nah, kalau kalian menggunakan situs yang resmi, biodata apapun yang kalian simpan di dalamnya itu akan aman. Jadi kalau ini yang harus kalian perhatikan pada saat kalian menggunakan teknologi, terutama pada HP, gadget. Karena kalangan kalian ini pasti sudah semua punya HP. Sudah kan? Sudah punya akun sosmed. Salah satunya apa? TikTok, Instagram, Facebook, ada ya? Jadi kalau kalian mau menyimpan biodata kalian di sana, kalian harus benar-benar tentukan aplikasinya. Kemudian partisipasi. Partisipasi ini adalah keterlibatan kalian di dalam penggunaan digital ini atau keterlibatan kalian di dalam diskusi dan seminar. Kalau kalian misalnya ingin belajar, jadi kan kalian harus turun tangan untuk belajar sendiri kan? Tidak mungkin kalian punya rasa ingin tahu teman kalian yang kalian suruh belajar, kan tidak mungkin. Kalian ingin tahu bahwa saya ingin belajar tentang Google, itu saya suruh saja orang lain belajar. Yang tahu kan teman kalian, bukan kalian jadi otomatis teman kalian lah yang paham tentang digital, bukan kalian. Jadi kalian harus terlibat dalam dalam diskusi-diskusi pada digital. Kemudian kalian juga harus aktif di dalamnya, bertanya, menjawab, praktek dan lain sebagainya itu harus, ya. Kemudian, kesimpulan. Di sini kita sudah belajar tentang literasi digital. Sebenarnya kita akan membahas juga tentang yang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional mungkin kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena waktu yang tidak cukup.
Jadi saya akan simpulkan pada materi hari ini. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu literasi digital sangat penting untuk melawan penipuan dan melindungi diri sendiri. Itu kesimpulannya. Jadi jangan meremehkan yang namanya literasi. Itu sangat penting yang namanya literasi. Literasi itu sangat berpengaruh terhadap kalian untuk bermain sosmed. Ya? Paham semua? Oke, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Paham semua? Paham ya? Oke, mungkin sekali-sekali nanti kita akan praktek. Bisa? Bisa. Oke. Baik, terima kasih kepada adik-adikku sekalian atas waktu dan kesempatannya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dengan baik dan bisa kalian jalankan di rumah masing-masing. Ya, oke, sekian. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum.